Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian senantiasa ada dalam kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, insya Allah untuk hari ini materi kita adalah masih tentang tarikh ya, atau tentang sejarah. Nah baik, namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu agar di pertemuan kali ini senantiasa ada dalam kelancaran. Amin ya Robbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, langsung saja kita mulai materi kita hari ini, yaitu tentang Umar bin Khattab ya, atau kita akan melihat bagaimana kisah Umar bin Khattab. Nah, baik anak-anak, jadi Umar bin Khattab ini memiliki nama lengkap Umar bin Khattab bin Naufal bin Abdi Uzza. Nah ayahnya bernama Khattab bin Nufail al-Sim al-Quraisy dan ibunya Hantamah binti Hashim. Nah beliau ini lahir pada tahun 581 Masehi di kota Mekah ya, dari suku Bani Adi, salah satu rumpun suku Quraisy dan termasuk suku terbesar di kota Mekah saat itu ya. Nah, jadi Umar itu lahir dari keluarga bangsawan. Dia bisa membaca dan juga menulis, yang pada saat itu merupakan sesuatu yang langka ya. Nah, beliau memiliki fisik yang tinggi besar dan memiliki karakter keras dan tegas. Keberadaan tersebut membuat penduduk Mekah merasa hormat dan segan kepadanya. Beliau pun seorang pemberani dan sering menyelesaikan peperangan yang kerap terjadi di zaman jahiliyah. Nah, sebelum masuk Islam, Umar pernah melakukan adat istiadat jahiliyah ya. Antara lain yaitu dia pernah mengubur putrinya hidup-hidup. Selain itu, beliau juga ialah salah satu peminum berat ya, atau orang yang suka mabuk-mabukan. Nah, ini sebelum beliau masuk Islam. Nah, adapun ya, hari terus berganti dan peristiwa Islamnya Umar bin Khattab ini juga sangat istimewa ya. Nah, dikisahkan bahwa pada suatu hari Umar bin Khattab mencari Nabi Muhammad ya. Tujuannya yaitu adalah untuk membunuhnya. Namun di tengah perjalanan beliau mendapat berita bahwa adiknya yang bernama Fatimah itu telah masuk Islam. Umar pun marah dan pergi ke rumah adiknya untuk membuktikan kabar tersebut ya. Nah, ketika tiba di rumah adiknya, dia mendengar adiknya sedang melantunkan beberapa ayat suci Al-Quran. Mendengar bacaan tersebut, Umar meminta adiknya untuk memberikan lembaran tersebut. Namun adiknya tidak memberikan bacaan tersebut sebelum Umar membersihkan diri. Selesai membersihkan diri, Umar menerima lembaran yang dibaca oleh adiknya. Maka bergetarlah hatinya ketika membaca ayat-ayat awal pada surat Toha ya. Kemudian Umar bin Khattab pergi ke rumah Nabi Muhammad dan menyatakan keislamannya. Maka bergemalah takbir keluar dari mulut para sahabat yang hadir pada saat itu. Nah, pendapat lain menyebutkan keislaman Umar bin Khattab ini atas doa Rasulullah ya. Beliau memohon kepada Allah supaya Islam dikuatkan oleh salah satu orang yang sangat kuat katanya ya, yaitu Abu Jahal atau Umar bin Khattab. Ternyata yang dipilih Allah ialah Umar bin Khattab. Masya Allah ya. Inilah salah satu kisah keislaman Umar bin Khattab. Jadi Allah itu memberikan hidayah kepada siapapun ya yang Allah kehendaki. Nah, baik anak-anak sekalian, setelah masuk Islam, sikap keras dan kebencian terhadap Nabi Muhammad dan umat Islam berganti menjadi lemah lembut dan cinta kasih. Tetapi sikap tegas dan kerasnya itu ditunjukkan jika berhadapan dengan orang kafir Quraisy ya.
dan watak keras dan tegas, Umar bin Khattab menjadi pembela utama Nabi Muhammad SAW dan umat Islam dari gangguan ya. Nah, Nabi Muhammad memberi gelar dengan sebutan Al-Faruq yang berarti sang pembeda. Selain itu, Umar bin Khattab memiliki pemikiran kritis. Dia sering memprotes kebijakan Nabi Muhammad yang dianggap tidak rasional. Misalnya tentang perjanjian Hudaybiyah yang menurut dia merugikan umat Islam. Juga ketika Abdullah bin Ubay, tokoh munafik Madinah yang meninggal, Umar menyarankan untuk tidak disolatkan. Menurut pendapatnya, dia dikubur langsung karena dia tokoh munafik yang selalu mengganggu dan merugikan umat Islam. Tapi Nabi Muhammad tidak melakukan hal itu sampai turunnya wahyu Quran surat At-Taubah ayat 84 ya. Dan janganlah kamu sekali-kali menyembahyangkan jenazah seorang yang mati di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri mendoakan di kuburnya, sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka mati dalam keadaan fasik ya. Nah, dalam ayat ini kita bisa melihatnya bahwa ternyata bagi jenazah orang munafik maka tidaklah Allah mewajibkan untuk menyolatkannya. Oke, baik anak-anak sekalian, sebelum Umar bin Khattab berhijrah ya, pada saat itu para pembesar Quraisy telah mendapat kabar ya bahwa sebagian kaum muslimin sudah meninggalkan kota Mekah untuk berhijrah ke Madinah. Kepergiannya dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Boleh jadi mereka takut apabila ketahuan oleh orang kafir ya, karena bila diketemukan sudah pasti akan dibinasakan. Kepergian kaum muslimin tersebut membuat mereka marah dan gelisah. Belum lagi Rasulullah SAW benar-benar telah menyuruh kaum muslimin untuk berhijrah, dan penduduk Madinah sudah menyatakan kesediaannya untuk menampung kaum muslimin. Karena itu kafir Quraisy meningkatkan kewaspadaannya untuk menggagalkan hijrah kaum muslimin. Setiap perbatasan-perbatasan untuk menuju Madinah dijaganya dengan ketat. Akhirnya kaum muslimin harus berusaha keras supaya keberangkatannya itu tidak diketahui ya. Nah, terdapat fenomena yang menarik dan cara hijrah yang dilakukan sahabat Umar bin Khattab ini. Ya, beliau bukannya bersembunyi-sembunyi, melainkan malah mendeklarasikan niatnya untuk berhijrah. Tak tanggung-tanggung beliau membawa pedang yang siap dihunuskan setiap saat. Sebelum pergi menuju kota Madinah, terlebih dahulu beliau melakukan sholat dan tawaf. Nah, selesai tawaf, Umar naik ke atas bukit, memandang sekelilingnya dengan pandangan yang teguh dan angkuh. Ia berseru lantang, menciutkan hati kafir Quraisy. Ucapannya yang begitu tegas terpampang dalam sejarah orang-orang pemberani. Barang siapa yang menginginkan istrinya menjadi janda atau anaknya menjadi yatim, maka temui aku di balik bukit ini. Perkataan Umar tersebut benar-benar membuat ciut kafir Quraisy ya pada saat itu. Terbukti bahwa tak seorang pun dari mereka yang menghampirinya. Mereka tahu bahwa Umar bukan sedang bercanda, dan mereka pun tahu bila mencoba untuk menghampirinya untuk mencegah kepergiannya, maka habislah riwayat hidupnya. Nah, demikian juga dan kafir Quraisy yang berjaga-jaga di perbatasan jalan menuju Madinah. Mereka seolah berpura-pura tidak melihat Umar. Karenanya Umar bin Khattab melenggang tanpa rintangan sedikit pun ya. Semula kepergiannya bersama dengan sahabat dekatnya yaitu Ayas bin Rabi'ah ya, tetapi Ayas bin Rabi'ah tidak jadi pergi bersama Umar. Ia kembali lagi ke Mekah ya, wallahu alam. Nah, ini salah satu keberanian Umar bin Khattab ya, sahabat Rasul, yang mana beliau ini adalah orang yang kuat ya dan disegani di kota Mekah pada saat itu. Bahkan sebelum beliau masuk Islam pun beliau sangat disegani ya, karena keberaniannya, karena kekuatan fisiknya, dan juga karena keturunannya. Nah, namun setelah masuk Islam pun Umar pun masih disegani ya, dan ternyata Allah memilih Umar bin Khattab untuk menjadi seorang Al-Faruq ya, atau pembeda. Dan pada akhirnya
Umar bin Khattab ini adalah salah satu tokoh yang sangat luar biasa di dalam Islam. Nah, baik anak-anak sekalian, itulah salah satu kisah tentang Umar bin Khattab, yang mana beliau ini adalah orang yang sangat luar biasa ya. Semoga kita diwarisi keberanian seperti Umar bin Khattab ya, untuk menegakkan agama Islam ya, dan untuk berdakwah di jalan Allah ya. Amin ya robbal alamin. Baiklah anak-anak sekalian, itu saja barangkali untuk materi kita di hari ini. Semoga ada guna dan manfaatnya ya. Baik, kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.